Halo Sobat Kontraktor semua, jumpa lagi bersama saya, Dan Nova. Kali ini saya akan memberikan update untuk aplikasi yang telah saya buat sebelumnya, yaitu Project Controller dan Monitoring. Pada versi sebelumnya, aplikasi ini penggunaannya sangat terbatas hanya untuk pekerjaan struktural, khususnya untuk gedung konstruksi beton, dengan template yang saya berikan adalah untuk 6 lantai. Sedangkan update yang akan saya berikan ini adalah selain untuk pekerjaan struktural, juga untuk pekerjaan arsitektural. Jadi, pada menu report material maupun report upah, aplikasi ini nantinya di dalam tabel akan memberikan warning-warning. Tentunya warning tersebut adalah over ataupun saving pada status kolomnya, di mana over ini untuk pemakaian material ataupun pemakaian upah melebihi dari yang direncanakan sebelumnya. Sehingga project manager dapat mengevaluasi dan mengendalikan proyek ini agar selalu berada pada rentang perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Baik, kita langsung menuju aplikasi yang telah saya update. Berikut menu-menunya. Namun di sini saya hanya menjelaskan secara detail mengenai tambahan menu yang saya update. Jadi untuk inputting data inventory control, progress, kemudian opnam manual struktur, kemudian payment dan project performance, ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi Sobat Kontraktor semuanya bisa melihat lagi pada video sebelumnya. Baiklah Sobat Kontraktor semuanya, sebelum kita menjalankan aplikasi ini atau memakai aplikasi ini, pertama kali kita harus input data-data mengenai proyek tersebut. Jadi item-item pada BQ itu kita buat BBS-nya, itu kita ringkas itemnya sehingga tidak terlalu banyak menjadi satu item yang ringkas dan berurutan sekuen kerjanya. Contoh template yang saya buatkan ada sebagai berikut, yaitu summary teksnya adalah substructure, ini ada fondasi, kemudian upper structure itu dari lantai dasar sampai dengan lantai 2, 3, 4, 5 dan atap. Tempatnya saya buat 6 lantai. Kemudian kita isikan volume dan unitnya serta bobotnya. Kemudian selain itu kita buatkan time frame-nya. Sebagai contoh adalah seperti ini. Time frame ini kita buat berdasarkan perencanaan pekerjaannya. Sebaiknya menggunakan Microsoft Project ataupun Primavera, karena di situ predecessor-nya sangat detail sekali ya. Jadi mulai pekerjaan start to start, start to finish, finish to start dan sebagainya sudah tertentukan, sehingga penggunaan waktu sudah fix dalam hal ini. Kemudian untuk kita masukkan di dalam script-nya ini hanya durasi subtask-nya saja, sehingga menjadi ringkas. Jadi subtask untuk struktur, lantai dasar, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5. Begitu juga untuk data project untuk arsitek. Sama. Jadi kita buatkan OBBS-nya sehingga sangat ringkas dan sangat urut. Itu seperti pasangan dinding,
pelvis, lantai dasar, kemudian volume BOQ, volume RAP, unitnya, satuannya, dan bobotnya. Kemudian kolom progres dan bobot progres ini nanti akan yang di-link-kan dalam aplikasi dengan penginputan progres. Skopnya menjadi seperti ini adalah untuk strukturnya, kemudian ini untuk pekerjaan arsitekturalnya. Sekali lagi untuk memasukkan bar chart ini kita mestinya lebih baik menggunakan Microsoft Project ataupun Primavera dan sebagainya yang ditentukan dengan cara ada pendekatan predecessornya di sana. Jadi status setnya berapa hari, ada start to finishnya berapa hari, finish to startnya berapa hari, dan sebagainya. Selain itu, setelah dibuat data-data ini, maka akan dipecah. Seperti ini, contoh untuk pekerjaan struktur ini akan dipecah. Contohnya ada pekerjaan pile cap. Nah, ini kan pile cap ini dari pekerjaan besi dan ready make. Pile cap dan tie beam, pile cap dan tie beam maksud saya. Ini pecah menjadi bahannya menjadi besi, ready make dan formwork. Di volumenya ini dibuat. Ini volume RAP dan deviasinya berapa. Namun pemecahan ini untuk sobat kontak semua yang perlu diketahui adalah ini dari RAP ya. Jadi dari RAP kemudian dipecah. Misalkan pekerjaan pile cap itu besinya berapa? Dalam RAP dari teman-teman di lapangan besinya besi diameter 16, 150 lonjor. Contoh ini ya, besi 19, 75 lonjor. Nih, keterangannya ada di atas ini. Dan satuannya adalah lonjor semua. Sehingga kenapa kita menggunakan satuan lonjor, kemudian meter kubik, kemudian meter persegi. Ini agar bersesuaian dengan inventory dalam aplikasi yang material yang diterima oleh logistik. Jadi material yang diterima logistik kan kalau ready made kan dalam meter kubik. Kemudian besinya kan dalam lonjor, bukan dalam kilo ya. Jadi kalau dalam kilo saya rasa logistiknya agak kebingungan juga untuk menerima itu. Jadi nyambung. Jadi nanti dalam pemakaian di penggunaan report material, nah ini bisa dibandingkan. Kemudian contoh selanjutnya kolom ada besi ready made dan formwork juga seperti itu. Sehingga semua material akan terkelompok dalam satu unit-unit tertentu ya. Misalkan dari lantai 1 sampai lantai atap ini ready made-nya butuh berapa ya? Ke 300. Yang ke 350 berapa? Kemudian formwork-nya berapa meter persegi totalnya? Kemudian untuk pemakaian besi ini dalam lonjor ya. Setelah itu dibuatkan kolom progress sini adalah progres yang diinput dari teman-teman di lapangan. Kalau di aplikasi ya untuk detail inputnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya, tapi saya berikan gambaran lagi seperti ini. Nah, misal kita di struktur ya. Nah, lantai dasar kita mulai atau substruktur ini. Nah, di sini akan kelihatan item overnya dalam penginputan progresnya. Tanggal sekian, LCAP pertama kali di input 20%, kedua tie beam 20%,
ketiga pelcap diinput lagi 50% tanggal sekian. Nah itu nanti ininya yang berubah. Jadi kalau di inputnya kurang lebih formnya seperti ini. Jadi item outputnya kita pilih pelcap misalkan. Progresnya diisi berapa. Seperti itu yang lebih detailnya nanti bisa dilihat di video sebelumnya. Sehingga material terprogres akan taruh di sini untuk materialnya. Dan keseluruhan item material akan dikelompokkan di sini. Oke, sampai di sini untuk pemecahan material dalam struktur. Kemudian pemecahan di pekerjaan arsitektur juga begitu. Pekerjaan pasangan di basement, pasangan dinding misalkan ini ya. Nah, di sini langsung akan dipecah. Pasangan dinding itu kan bisa macam-macam ya. Jadi dari bata merah ataupun bata ringan. Nah, di sini dalam contoh ini saya buatkan menjadi pasangan dari bata ringan. Kebutuhannya 1.500. Dan RAP-nya adalah 1.500 meter persegi. Ini contoh ya. Kira-kira yang dibutuhkan 11.000 bata ringannya. Kemudian tin bednya atau semen instanya 200. Nah, begitu juga untuk yang selanjutnya yang lain-lain, kolom praktis, ini meter lari. Nah, butuhnya kan semen, kemudian pasir, kerikil. Ya. Dalam BQ misalnya 300 meter lari, 300 meter lari itu kebutuhan semennya berapa? Misalnya 20, ini 20 meter kubik. 20 sak. Maaf, semennya adalah 20 sak, kemudian pasirnya adalah 3 meter kubik, pasirnya. Ini contoh, sekali lagi ini contoh, nanti berdasarkan input dari BQ rekan-rekan sobat kontraktor semua nanti akan menginput ini. Ini akan diinput. Dalam pemecahannya akan menggunakan analisa material. Nanti saya akan sertakan juga nanti dalam review selanjutnya. Sebagai gambaran contoh ya, mungkin saya bisa tampilkan di sini. Contoh misalkan pekerjaan kolom praktis. Tadi di BQ kan volumenya, di RAP kan volumenya meter lari ya. Ini kita pecah. Dalam 1 meter lari itu beton yang dibuat adalah campuran misal nih 135. Ini langsung kita saja ganti 1, 3, kemudian 5. Ini kira-kira untuk beton non struktural kan sudah cukup ya. Nah, bahan yang diperlukan adalah semen itu 0,08 sak. Ini untuk ukuran 50 kilo. Kemudian pasir 0,61 meter kubik, kerikil. Kemudian besi 6, sekian lonjor, besi 8 sekian lonjor, sekian lonjor. Oke. Selanjutnya, misalkan di BQ volumenya kita ambil contoh saja misalkan 50 lah. 50 meter lari. Nah, maka otomatis untuk semennya 4,1 sak semen, 0,41 meter kubik pasir. Nah, ini yang dimasukkan ke dalam kolom-kolom berikut ini. Oke. Kemudian besinya untuk besi 6 sekian lonjor, ya ini juga dimasukkan dalam besi 6 dan 8. Terus sampai selanjutnya terus untuk semuanya, kemudian di summary menjadi seperti ini. Semen ini dari lantai bawah sampai lantai atap butuhannya ternyata sekian. Pasir sekian. Dan ini adalah satuan di mana material yang diterima oleh logistik juga dalam
bentuk satuan ini, lonjor, sak, meter kubik, instannya juga sak, bata ringannya biji. Ini harus sama dengan material yang diterima oleh logistik. Kemudian progres dimasukkan sehingga material terprogres adalah di sini. Oke. Nah, setelah itu kita lanjutkan untuk pemakaian aplikasinya. Oke, setelah kita membuat input data mengenai proyek, yaitu PQ, kemudian analisa material, dan juga kurva S-nya, maka kita bisa langsung menjalankan aplikasi ini. Jadi di mana untuk input-input dalam aplikasi ini input hanya dan lain sebagainya, kemudian payment, project performance, ini adalah rekap yang dibuat berdasarkan progres ini. Sekarang kita akan langsung menuju ke update menu yang saya buat, tambahan menu baru, yaitu mengenai report material, struktur, dan material arsitektur. Contohnya adalah seperti ini. Setelah diprogres, maka item-item material tersebut akan dikelompokkan di dalam aplikasi ini, yaitu mengenai ready mix, besi, ini dikelompokkan. Sehingga untuk terprogres RAP adalah sekian, volume, ini 100% sudah nih. Barang keluar 175, sehingga RAP dengan barang keluar adalah 121. Ini berarti note saving. Jadi dari teman-teman di lapangan yang sudah membuat volume total dari gedung 6 lantai itu, untuk K300-nya adalah 296. Ternyata pekerjaan di lapangan hanya membutuhkan 175. Ini maka pemakaian material tersebut adalah saving. Kemudian untuk pemakaian ready mix K350 ini 36 meter kubik. Sekali lagi ini contoh ya, jadi contoh input tadi yang kita buat. Barang keluar dari logistik tercatat 40 meter kubik. Sehingga ada minus, ini berarti over. Dan selanjutnya untuk besi yang dihitung di lapangan ada 210, kemudian barang keluarnya 250, jadi over. Menurutnya ada seperti ini. Ini data tabel yang di server ya. Jadi kalau di dalam aplikasi yang tertampil di handphone adalah seperti ini, sama. Jadi barang keluarnya berapa, RAP versus barang berapa, node-nya over apa saving. Nah di sini yang kelihatan. Sini ya. Nah, yang menjadi perhatian di sini adalah ketika ada node over ini harus dicek lagi pada pembuatan progres yang di awal tadi. Overnya kenapa? Nah, jadi bisa dilihat di sini. Volume RAB-nya berapa, RAB-nya berapa, nah, di sininya kenapa berapa divisinya. Kalau memang volumenya sudah over, pasti pemakaian materialnya juga over. Jadi kalau pemakaiannya saving, tapi pemakaiannya bisa saving. Jadi reviewnya ada di sini. Oke, untuk item report material ini sampai di sini dulu. Selanjutnya akan kita
teruskan ke report upah. Oke, kita menuju pada menu report upah. Ya. Dalam report upah ini, data yang diambil adalah dari progres yang telah diinput oleh teman-teman di lapangan. Jadi misalkan seperti ini tadi, contoh struktur ya, ambil di lantai 2, contohnya seperti ini. Inputnya dengan mengisi form yang ada di kelas disediakan. Kemudian rekapnya ada di sini. Jadi elemen strukturnya apa, kemudian ada di mana, lantai 2, kemudian progresnya berapa yang diinput tadi melalui form, bobot kontraknya berapa, ini dari data-data bagi yang bobot progres itu misalkan teman-teman masukkan 0,2% itu misalkan progres 50% itu foto di lapangannya seperti apa, kemudian target finishnya tanggal berapa, sehingga tadi teman-teman di lapangan ini nanti akan aware, ingat selalu bahwa untuk item tersebut finishnya tanggal berapa maksimal. Kemudian progres maksimal berapa, kemudian bulan apa. Oke, di dalam tabel nanti akan dikelompokkan menjadi seperti ini. Jadi K300, K350 sama ya tadi ya, dengan data-data yang dibuat dari pemecahan materialnya. Pembuat ini lantai 2, lantai 3, untuk pembayaran ke mandor kan kalau berdasarkan progres kan capaiannya kan harus di periode ini ya. Periode ini itu artinya bisa semingguan atau bisa 2 mingguan dan sebagainya. Nah, sampai dengan periode ini yang di progres input. Sampai dengan periode ini berapa, sehingga yang di periode ini adalah ini yang dibayar. Ya. Untuk opname selanjutnya, maka periode lalu harus diisikan. Dari periode ini menjadi sampai dengan periode ini menjadi sampai dengan periode lalu, sehingga yang di sini 0 semua. Setelah 0 kita bisa memprogres lagi lewat menu di menu progres ini, struktur misalnya lantai 2, ini kemudian dibuat ini lagi, sehingga di sini akan membuat volume-volume baru berdasarkan saat memprogres. Jadi di dalam memprogres ini teman-teman bisa kapan saja selama kurun waktu 2 minggu. Jadi misalkan hari pertama mau progres, ketiga progres, namun yang diakui di sini adalah yang terbesar dalam progres itu. Sehingga jadi sampai terakhir ke penutupan periode, volume yang terbesar itu yang dianggap yang diinput di dalam tabel ini. Kemudian unitnya ini dikonversi ke yang biasanya berdasarkan harga satuan upah dari mandor. Kalau dari logistik kan lonjor, ini meter kubiknya tetap lonjor, meter persegi tetap, hanya besi ya mungkin yang jadi kilogram, jadi meter kubik, kilogram, dan meter persegi. Dan volumenya adalah ini, dan harga satuannya ini, jumlah harganya ini. Jadi per itemnya itu dapat duit sekian lah. Sehingga total
Totalnya untuk periode ini sekian 4 juta dari mandor. Nah, input ini akan direkod. Per periode ini akan direkod secara otomatis di sistem. Saya tempatkan di multi model. Nah, ini periode pertama 13, periode kedua 24, periode keempat 3. Ini di record. Sehingga nanti berubah. Nah, ini opnam pertama dapat sekian, opnam kedua dapat sekian, opnam ketiga dapat sekian. Di sini saya menggunakan JavaScript agar proses inputnya menjadi otomatis. Kemudian di sini opnamnya yang dari progress dari input tadi berdasarkan input progress adalah misalnya 13 juta. Tetapi berdasarkan man hours, catatan yang kita ambil absennya itu 12 juta. Maka secara otomatis di sistem ini yang ditransfer ke mandor adalah 12 juta. Untuk pembayaran upahnya sudah cukup, sehingga mandor mempunyai saving tabungan di sini besar 1.640.000. Oke. Periode kedua secara opnam, secara progres adalah 24 juta. Namun secara man hours adalah 25 juta. Maka kebutuhan untuk pembayaran upah adalah diambil yang terbesar, jadi 25 ini. Sehingga ada kasbon 1 juta. Sehingga yang ditransfer mandor adalah 25 juta. Catatannya, note-nya, warningnya adalah over. Pada periode kedua ini overnya minus 1 juta. Oke. Kemudian di periode ketiga juga begitu. Secara progres 43, secara man hours absen 46 juta, sehingga sistem pembayaran dianggap yang 45 juta. Awalnya 46 juta ini yang dibayar. Dan kasbonnya adalah 3 juta. Nah, otomatis kita harus menegosiasi dengan si mandor tersebut. Jadi kita nggak mungkin bayar 46 karena kamu kemarin sudah kasbon 1 juta, sehingga kamu boleh kasbon hanya 2 juta. Jadi rinciannya kamu akan disambut 3 juta, kemudian dipotong 1 juta, sehingga yang ditransferkan 45 juta. Jadi overnya menjadi 2 juta. Jadi tadi 3 juta dikembalikan menjadi 1 juta, overnya menjadi 2 juta. Ini catatannya menjadi over. Dan total overnya adalah 1.360.000. Yaitu ini tambah ini. Secara total upahnya itu dari periode 1 sampai periode 3 ini 87 juta, dengan catatan over untuk pemakaian upahnya adalah 1 juta. Nah, di sini ini adalah untuk nego ke mandor, tetapi tidak mengganggu proyek, jalannya proyek. Oke. Nah, untuk man hours ini sudah saya buatkan juga untuk aplikasinya, namun akan saya jelaskan lebih detail di sesi berikutnya. Di sini akan saya jelaskan secara singkat saja ya. Aplikasinya adalah
aplikasinya adalah absensi pekerja digital, dan tabelnya adalah seperti ini. Ini ada nama dari pekerjanya. Tanggal sekian, check-innya jam sekian, lokasinya ini dikunci ya. Lokasi ini kalau di HP akan kelihatan ini lokasinya di mana. Kemudian check-outnya jam berapa, fotonya ini, foto pekerjanya ini siap ada juga. Kemudian yang mengabsen ini siapa? Ini dalam ini saya kasih contoh Junaidi dan Simon. Nanti dalam praktiknya bisa dari security atau logistik atau pelaksana. Jadi boleh bergantian. Nanti di sini akan direkod siapa yang mengabsen. Kemudian dari situ sistem ini akan menghitung bahwa Supar ini kalau dihitung jam masuknya mulai jam 8 sampai jam 4 itu hitung 1 hari. Di sini ada 1 hari. Karena dia check in dan check out-nya jam 8 sampai jam 4. Check in jam 8 dan check out jam 4, maka dihitung 1 hari dan lemburnya 0. Kemudian untuk Imron misalnya, dia check in-nya Imron check in-nya jam 8, check out-nya jam 6. Maka sistem akan menghitung harinya adalah Sabtu, lemburnya 2. Dan selanjutnya seperti itu, otomatis akan menghitung ini nanti yang 3 ini di atasnya jam 2 itu 3 hari. Ini biasanya untuk pekerjaan cor ya. Kalau sampai jam 10 hitungnya 2, jam 10 lebih ada tambahan lembur. Kemudian upah per harinya adalah sekian, kita input, kita isi, sehingga upah harian plus lembur adalah sekian. Ini juga sudah dihitung di sistem. Kemudian check-in per periode ini berapa kali. Jadi misalnya Supar ini masih 1 kali, di sini kelihatan. Sehingga nanti bayaran upahnya dalam periode kelihatan di sini. Ini nanti totalnya di sini. Ya, total di sini. Totalnya di sini 101. Nah, Bogel ini check-in-nya 3 kali dan upahnya di total menjadi 900. Ini juga 1 kali. Kurang lebih seperti ini. Nah, maka yang absen berikutnya karena dia sudah tertulis di sana, ini tidak ada nilai uangnya. Cuman ini tetap input sama, jadi yang maksimum yang ditulis. Dia 3 kali, check-in-nya 3 kali. Oke. Dalam reportnya, ya, nah ini yang ditransferkan sama. Ini yang ditransferkan. Kalau di sini adalah per periode, ini 6. Reportnya sini. Nah, reportnya, oh ini arsitektur sorry, struktur. Nah, jadi reportnya di sini sama.
Maka warningnya adalah over secara keseluruhan, secara total dalam 3 periode ini total over minus 1, sekian. Nah, dalam hal ini untuk negosiasi di sini untuk pengendalian upahnya, sehingga nantinya upah tidak akan terlalu besar ya. Harapannya kalau bisa saving. Tapi dinamika project kan bisa saving dan over pada item-item tertentu, tapi secara totalnya ini yang kita jaga terus agar menjadi saving. Oke, untuk report material ini saya kira cukup di sini dulu. Oke, kita ulangi lagi menu-menu yang ada di project controller ini apa saja. Jadi apabila tampilan di HP adalah menunya pertama adalah inventory control, ini untuk material, kemudian progress ini untuk menginput progresnya mulai dari preliminary, struktur, dan arsitektur. Selanjutnya report material, ini mengenai penggunaan materialnya, report untuk penggunaan material per item. Kemudian untuk opnam ini adalah untuk menilai pekerjaan pekerja dalam satu periode. Ini kelompokan per masing-masing item. Kemudian ada lagi upah, report upah seperti ini, report upah ini untuk memberikan laporan upah dalam beberapa periode, dan ini ada warning-warningnya di sini, over atau saving. Kemudian saya lanjutkan lagi untuk payment. Nah, payment ini ada pembayaran dari owner, ini juga harus diinput. Kemudian untuk selanjutnya, ini yang penting untuk project manager dan mengambil keputusan adalah project performance. Jadi performance-nya project sampai dengan mulai awal sampai terakhir itu seperti apa cash flow-nya, seperti apa outstanding-nya, seperti apa kumulatif payment-nya, dan deviasinya berapa, progres kemajuannya berapa. Kemudian secara visual dapat ditampilkan grafiknya adalah seperti ini. Grafiknya jadi biru ini adalah aktualnya, kemudian yang ini adalah rencananya. Jadi yang saya contohkan ini aktual terhadap rencananya mirip-mirip ya, jadi dibuat mirip. Kemudian cash flow-nya seperti ini tinggi karena ada DP. Kemudian DP ini secara progresif per bulan ada pengembalian sehingga sampai terakhir adalah min 5%. Di awal ini kita berikan contoh apabila DP-nya 30%. Kemudian kumulatif payment-nya adalah S-curve-nya seperti ini. Ini berarti ada pembayaran yang tertunda selama 2 bulan di bulan Juli dan Agustus. Ini semua kalau di dalam
versi desktopnya adalah seperti ini. Menu kategori ya seperti ini, dan selanjutnya seperti itu. Kemudian report grafisnya adalah seperti ini, sama. Jadi apabila kita menggunakan contoh apabila reportnya kita buat dalam grafis, histogram misalkan, kalau dalam histogram seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini kira-kira. Seperti ini ada nama histogram. Oke, sobat kontraktor semuanya. Review secara singkat untuk project controller dan monitoring apps ini adalah sebagai berikut. Pertama, aplikasi project controller dan monitoring apps ini sebagai salah satu tools untuk manajemen project, di mana penggunaannya lebih efisien karena berbasiskan mobile and web apps dengan data tersimpan di cloud server. Tentu saja selain tools manajemen di atas, untuk manajemen proyek yang lain tetap harus dibuat oleh tim project agar proyek berjalan optimal, tepat waktu, dan efisien, yaitu antara lain project planning, Gantt chart analysis and tracking, kemudian resources management, issue and risk management, quality, QA and QC management, project costing management, document management, dan lain-lain. Yang kedua, file terintegrasi dan online, sehingga data selalu up to date dan lebih mudah untuk berkolaborasi antara head office dan site. Berikutnya yang ketiga, input material dan progres lapangan menjadi lebih mudah karena langsung on the spot melalui aplikasi di handphone masing-masing personel tim project. Laporan material tersusun mulai dari barang masuk, barang keluar, dan stok akhir, hingga report pemakaian material beserta warningnya yang langsung tampil di aplikasi maupun di tabel server. Yang kelima, untuk inventory material, logistik tidak perlu lagi membuat pembukuan kartu stok. Hanya cukup memberikan input yang sudah melalui handphone, dan data material akan tersusun rapi di tabel server maupun di aplikasi. Sehingga tugas logistik jauh menjadi lebih ringan. Dan ini biasanya yang sering menjadi kendala di lapangan. Kemudian untuk lebih mudahnya untuk pencarian data material maksudnya, ada fasilitas fungsi search untuk mencari informasi data material mengenai nomor TTM, nama material, nomor PO, beserta foto dan tanggal dan lain-lain, sehingga lebih memudahkan untuk cek dan recheck dan trace untuk cost control dan purchasing dalam pembayaran ke supplier. Keenam, untuk input aplikasi hanya diperlukan pada inventory, progress, dan payment. Itu pun hanya OK dan non OK. Karena progress telah diinput di menu progress pada aplikasi. Selanjutnya, report progress, namandor, report upah, report material, project performance, dan grafik. Datanya akan secara tersaji secara otomatis di aplikasi maupun di data cloud server. Kemudian yang ke-8, untuk pengendalian
budget upah akan menjadi lebih mudah karena data report upah akan membandingkan antara man hours dan produktivitas, dan semuanya terekod yang akan membantu untuk pengendalian budget upah. Di kolom ini untuk pengendaliannya. Yang kesembilan, dalam progress project, semua tim bisa input assessment progress setiap saat di lapangan dan mengupload foto kondisi di lapangan pada saat itu juga, serta menentukan target finish date-nya pada setiap item pekerjaan, sehingga semua tim project aware dan membuat decision making dengan cepat dan tepat. Yang terakhir, ke-10 adalah pada report project performance dapat dengan mudah diketahui progres aktual, progres target atau rencana, deviasi, kumulatif payment, outstanding payment, serta cash flow progress to payment. Sehingga project manager dan pengambil keputusan lebih mudah dan cepat untuk mengambil tindakan manajemen yang diperlukan. Oke Sobat Sonok semuanya, demikianlah review singkat mengenai aplikasi Project Controller dan Monitoring yang telah saya buat beserta kelebihannya. Semoga dapat bermanfaat untuk Anda semuanya, dan jangan lupa like, subscribe, and share, serta nyalakan notifikasi loncengnya agar selalu mendapatkan info-info dan update terbaru dari saya. Dan apabila Sobat Kontraktor semuanya memerlukan informasi lebih jauh mengenai aplikasi ini, akan saya sertakan nomor WA yang saya tulis di deskripsi. Terima kasih.